Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan membahas mengenai materi tentang teks eksplanasi, yaitu memahami kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Maka dari itu, mari kita lihat tayangan yang akan Bapak jelaskan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita terlebih dahulu atau Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Oke, dalam kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi, di sini ada 4 macam atau 4 bagian, yaitu yang pertama ada konjungsi temporal, yang kedua ada konjungsi kausalitas, ketiga ada penggunaan istilah bidang, dan yang keempat ada keterangan waktu. Oke, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Kita masuk kepada konjungsi temporal. Yang dimaksud sebagai konjungsi temporal di sini adalah konjungsi yang merupakan kata penghubung yang menjelaskan hubungan antara hubungan waktu antara dua peristiwa. Contohnya di sini ada kata apabila, seraya, bila mana, bila, sebelum, sesudah, saat, ketika, sampai, sebelumnya, sesudahnya, sampai, demi, waktu, saat, hingga, tatkala, sejak, dan seterusnya. Artinya kata-kata tersebut merupakan bagian dari konjungsi temporal. Selanjutnya di sini ada konjungsi kausalitas. Yang disebut sebagai konjungsi kausalitas di sini adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa peristiwa yang satu terjadi akibat sebab tertentu. Artinya di sini ada kata yang termasuk pada konjungsi kausalitas atau yang berhubungan dengan sebab akibat, yaitu ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Jadi ketika kita menemukan kata tersebut, maka kita bisa menyatakan bahwasanya hal tersebut disebut sebagai konjungsi kausalitas. Nah, selanjutnya ada penggunaan istilah bidang. Nah, dalam penjelasan ini, yaitu penggunaan kosakata tertentu yang hanya identik dan hanya digunakan pada teks tertentu. Artinya, menyesuaikan dengan tema yang disampaikan pada topik teks eksplanasi yang disampaikan. Contoh di sini adalah fenomena yang kita bahas, yaitu tentang gempa bumi. Maka akan muncul kata-kata yang berkaitan dengan istilah yang pada bidang yang ditentukan atau pada fenomena gempa bumi, yaitu kata tektonik, vulkanik, patahan, seismograf, dan skala Richter. Oke, selanjutnya di sini ada keterangan waktu yang disebut kaidah kebahasaan yang berkaitan dengan keterangan waktu pada teks eksplanasi, yaitu keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Nah, di sini biasanya menggunakan kata depan di, pada, dalam, dan sebagainya. Kata di ketika mengacu kepada kata malam, maka disebut sebagai menerangkan waktu kejadian di malam hari, dan seterusnya. Di sini menggunakan kata hubung temporal, seperti kemarin, sekarang, nanti, besok. Untuk itu, mari kita coba lihat contoh yang mengaitkan dengan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Di sini ada contoh mengenai fenomena gerhana bulan. Oke, mari kita terlebih dahulu membaca fenomena gerhana bulan tersebut. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Hal ini dikarenakan
masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Sebagian besar sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah yang sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Dari contoh fenomena gerhana bulan ini, maka kita bisa melakukan analisis. Berdasarkan kaidah kebahasaannya, yang pertama kita cari konjungsi temporal, yaitu yang mengaitkan pada waktu. Nah, di sini ada kata saat, ada kata bila. Saat ada pada kalimat pertama, kata bila di sini ada kalimat yang kedua. Yang kedua yaitu kita mencari konjungsi kausalitas, yaitu ada kata sehingga, sebab, karena. Nah, di sini ada kata sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai. Kata sehingga di sini sebagai acuan kata dalam konjungsi kausalitas. Yang ketiga di sini ada penggunaan istilah bidang atau penggunaan kata yang disesuaikan dengan topik yang menjadi pembicaraan dalam teks eksplanasi. Di sini membahas tentang gerhana bulan. Maka penggunaan istilah yang kita dapatkan di sini adalah kata matahari, atmosfer bumi, spektrum cahaya merah. Selanjutnya di sini yang kita cari adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu di sini ada pada kata atau kutipan pada saat gerhana bulan yang mengacu pada menerangkan waktu kejadian. Cukup penjelasan atau penyampaian tentang pembelajaran kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.